Kalau dulu sepertinya rekan-rekan kami itu tenaga pendidik, tenaga pengajar itu suka sedikit diremehkan oleh orang tua itu. Ada sedikit masalah, salah gurunya. Tidak bisa mengajar, tidak bisa menyampaikan materi dengan baik sehingga anak-anak kami ini seperti ini. Kalau ada yang tidak naik marah gitu kan biasanya. Nah ternyata sekarang ada hikmahnya. Para orang tua juga cemas, anak saya bagus nggak ya nilainya? Ada kenaikan kelas? Ini semuanya naik atau ada yang tidak naik atau gimana nih? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah dan aktifkan icon loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang kami sajikan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya di Pos Ronda 99. Dan tadi sempat terpotong nih soal keluhan orang tua ya sama Kang Ato. Ya, yang paling beratnya keluhan apa sebetulnya? Ini beberapa saja ya, gitu di antara keluhan. Jadi kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu ada beberapa, bisa didefinisikan menjadi beberapa persoalan. Persoalan pertama adalah tentang ketidaksiapan orang tua untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Itu untuk terjadi pada tingkat masyarakat yang memang dalam kategori masyarakat kota. Gitu. Artinya kalaupun desa berarti kota dengan kecamatan dan sebagainya. Keluhannya adalah di tengah pandemi ini ketika belajar harus dari jauh segala macam, maka muncul persoalan baru. Yang pertama adalah tentang kuota. Yang kedua, selain kuota, kadang-kadang juga handphonenya juga tidak maksimal sehingga tidak mumpuni gitu ya, gitu, segala macam gitu. Nah, ini bagi yang ada, tetapi juga ada berapa sekian persen, bahkan hampir mencapai 40% desa-desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu juga tidak terjangkau dengan sinyal. Ini juga tidak sampai gitu pesan-pesan pendidikan yang memang disampaikan seperti itu. Ini juga kemudian jadi akumulasi persoalan di dalam sebuah pandemi yang memang hari ini kita hadapi. Belum lagi persoalan-persoalan yang muncul bahwa yang sering saya sampaikan bahwa hari ini itu adalah persoalannya adalah guru tidak siap dengan menghadapi peristiwa seperti ini. Pemerintah tidak siap dengan peristiwa seperti ini. Orang tua juga tidak siap dengan peristiwa seperti ini. Sekarang solusinya adalah bagaimana bisa terjadi sebuah komunikasi rasional untuk memunculkan daya kreativitas, gitu. Baik dari guru, orang tua maupun pemerintah. Karena masalah seperti ini tidak bisa dihadapi dengan sistem yang normatif. Jadi improvisasi bagaimana anak-anak tetap. Artinya disesuaikan dengan kearifan lokal tadi. Disesuaikan dengan kearifan lokal. Lebih enaknya mungkin dari Dinas Pendidikan juga kita ajak ngobrol ya. Dan alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sudah hadir juga, dan saya panggil ini Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Bapak Muhammad Dhani. Pak Sekdis, kita sempat ngobrol-ngobrol nih sama Ketua KPAI, walaupun dari kabupaten, tapi beliau ini rasanya sebagai Ketua KPI Jabar gitu. Karena memang sering di Ciamis, di Kota Tasikmalaya, di Tasikmalaya. Wah, kata saya ini mah kayak Ketua KPI Jabar aja. Nggak tahu jadi calon gitu. Nah ini saya menangkap keluhan-keluhan yang diterima dari KPAI bahwa banyak ketidaksiapan itu tidak hanya sekedar dari anak yang pada saat ini belajar dari rumah, tetapi orang tua, kemudian para guru ya, kaum pendidik, lalu pemerintah juga. Dan sejauh ini untuk Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sendiri, barangkali seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam para pemirsa Radar TV di seluruh pelosok Jawa Barat, seluruh negeri Indonesia. Mudah-mudahan semua bisa menangkap live streamingnya Radar TV. Baik, tadi kami telah mendengar sedikit keluh kesah atau apapun. Sebetulnya keluh kesah orang tua, masyarakat
itu juga sama seperti keluh kesahnya kami gitu. Jadi kalau dari kita mengistilahkan, kalau ayam itu dari mana dulu, ada dari telurnya atau Telur itu atau ayam dulu ya. Jadi itu yang menjadi keresahan kami juga, bagaimana di kondisi pandemi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan kegiatan PBM KBM secara normal gitu. Ya. Jadi kami telah berusaha sekuat mungkin sesuai dengan apa yang dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam rangka mensikapi pandemi 19 ini. Jadi yang diutamakan oleh pemerintah itu kan kesehatan. Betul. Ya, kesehatan, bagaimana anak-anak kita itu bisa sehat. Iya. Karena tanpa kesehatan mau bisa belajar seperti apa gitu. Iya, betul. Jadi itu mungkin yang diutamakan, sehingga ini yang mungkin yang tidak biasa kita hadapi sekarang itu harus sudah tadi menjadi kebiasaan. Tadi kalau saya mendengar harus jadi habit orang tua itu, kita mengambil hikmahnya sebetulnya. Jadi mohon maaf, mohon izin sekali, kalau dulu sepertinya rekan-rekan kami itu tenaga pendidik, tenaga pengajar suka sedikit diremehkan oleh orang tua itu. Ada sedikit masalah, salah gurunya, tidak bisa mengajar, tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, sehingga anak-anak kami ini seperti ini. Kalau ada yang tidak naik marah gitu kan biasanya. Nah ternyata sekarang ada hikmahnya. Rasa sekali katanya gitu. Bukan begitu juga. Bukan. Artinya betapa pentingnya begitu seorang guru, tenaga pengajar, apalagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya tingkat koordinasi dan kerjasama Nah antara itu guru dan orang tua ya. Ya. Oke. Jadi kami ingin menjalin sekarang itu seperti halnya bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Nah di sini mungkin yang sekarang harus digenjot lagi ekstra, bagaimana tadi menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Karena tidak bisa sendiri pemerintah Pak. Sekarang itu, apalagi mungkin pada tahu semua anggaran kita itu sudah mungkin ya sudah pada paham semua gitu ya. Tapi tadi kalau menyimak pengaduan lah ya orang tua ke KPAI yang kebetulan beliau nangkep yang dirasakan para orang tua, ide apa yang harus dilakukan ketika kurikulum pendidikan yang tidak wajar saat ini dianggap tidak wajar gitu ya, karena memang keadaan. Itu bagaimana Pak formulasinya ketika ini harus disesuaikan, cing atulah ulah hese-hese teuing, kasar-kasarnya begitu. Iya. Gimana ini Pak? Pada prinsipnya kami itu sudah menggulirkan sekarang itu tidak terfokus kepada struktur kurikulum. Yang terpenting bagaimana anak-anak kita itu bisa memahami, orang tua bisa memahami tentang pencegahan bahaya pandemi 19 ini. Di kurikulum kami itu begitu. Jadi prinsipnya belajar itu harus menyenangkan gitu. Tidak dibebani anak itu gitu ya. Tidak terfokus melulu kepada struktur kurikulum ini, misalkan pelajaran matematika harus sampai ini. Yang terpenting sampai kepada anak itu ya, sampai pesannya. Bagaimana juga orang tua bisa membimbing, mendampingi ya. Kalau menjadi guru tulen kan mungkin berat sekali. Tapi bagaimana orang tua itu bisa, orang Sunda bilang mah bisa ngaheuyekeun, waktuna belajar gitu. Ngageing gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana orang tua itu berkolaborasi tadi dengan anaknya, mendekatkan orang tua itu saatnya tadi kalau dikatakan sekarang mah harus dengan cinta gitu ya. Bagaimana perasaan anak itu dengan suasana yang mungkin kurang enak, biasanya bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Karena di sekolah itu bukannya belajar melulu, tapi mereka itu bersosialisasi, bermain, bersenda gurau, saling tukar pikiran.
Jadi lebih enak di sekolah katanya. Kalau sekarang, kalau dulu kan anak-anak itu Mending kadang-kadang ya ingin libur. Kapan sih liburnya? Kalau tidak ada gurunya. Gitu ya. Nah, sekarang ternyata mereka itu rindu sekali terhadap gurunya. Jadi terhadap kalau malah suasana. angkatan kita mah kapan gurunya absen? Absen. Gitu. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah ternyata anak-anak kita itu sudah rindu sama sekolahnya, Sekolah. sama teman-temannya, sama guru-gurunya. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu kan kita itu agak pedal. Ketika ada gurunya datang ke depan kelasnya, tok tok tok, sudah anak-anak sudah apa, ketakutan. Tapi sekarang mah kan dirindukan. Ya oke, benar. Itu ada apa namanya kebiasaan yang jauh berbeda gitu Iya, ya, iya. dengan antara dulu dengan saat Iya, ini. iya, Pak. Ya memang harus cerdas semuanya gitu Pak. Kalau saat ini, kalau saya rasa, Iya, iya. kalau memang apa namanya tidak ada improvisasi dengan keadaan, Iya, iya. menyesuaikan dengan kondisi sosial saat ini, ya berat juga. Nah tetapi ngomong-ngomong hari besok ya, apa namanya pembagian rapor. Sesungguhnya hari ini tanggal 19 sudah Oke, ya. Jadi tahun ajaran 2019-2020 itu sudah berakhir hari ini tanggal Soal 19. nilai nih Pak, para orang tua juga cemas, anak saya bagus nggak ya nilainya? Oke, itu pertama. Yang kedua, ada kenaikan kelas. Ya. Ini semuanya naik atau ada yang tidak naik atau gimana nih? Ini juga kan Ya. bisa jadi masalah juga gitu. Ini kan dalam hal kenaikan kelas, dalam hal kelulusan sekalipun itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan, terutama kepada gurunya. Jadi Oke. gurunya yang lebih tahu Kepala iya. sekolah itu ya? Kepala sekolah, Oke. gurunya itu Kelas, yang lebih ya. tahu tentang karakter anak itu. Ya. Jadi kan kita sudah punya bekal kalau di SMP itu semester 1 sampai semester 5 sudah punya nilai gitu. Iya. Ya, maka kita ambil nilai kenaikan kelas ataupun kelulusan itu dari rata nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Itu mungkin Oke. sudah cukup untuk nilai, tapi Betul. untuk nilai karakter juga kan itu bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi anak-anak kita itu harus cerdas secara emosional, Oke. spiritual, seperti itu. Jadi penilaian guru itu kumulatif, bukan hanya pinter dalam apa namanya nilai perolehan nilai Siap. akademik, tapi non akademiknya terutama pendidikan karakter. Jadi diserahkanlah sekarang itu dalam suasana seperti ini, tadi juga tidak terlalu membebani, jangan Oke. membebani anak dan orang tua. Pokoknya nama tenang lah. Ya, tenang, insya Allah kita itu, dan kita harus berhusnudon gitu. Dan ya, saya Gitu. juga ingin tahu nanti, saya ingin nanya-nanya kepala sekolah seperti apa pola penilaian dan lain-lain. Pak Subhan, tenang dulu, nanti masih butuh tips, dan Kang Ato juga butuh masukan, butuh improvisasi, karena saya harus jeda dulu. Dan pemirsa, nantikan setelah jeda yang berikut ini.